Edward mengamati dengan cemas ketika Ranger, anjing German Shepherd mereka yang biasanya lembut, kembali mengambil posisi di sebelah boks bayi. Dengan datangnya malam di rumah sederhana mereka, perilaku aneh ini telah menjadi ritual setiap malam selama 2 minggu terakhir. Telinga Ranger terangkat, tubuhnya tegang, dan dari dalam dirinya terdengar geraman rendah yang konsisten. "Aku tidak mengerti ini," bisik Edward kepada istrinya, Eleanor, yang bersandar di pintu kamar bayi. Ranger telah menjadi bagian keluarga mereka yang sangat dicintai selama 5 tahun, sejak diadopsi dari penampungan. Dikenal karena kelembutannya yang luar biasa, ia menjadi favorit anak-anak di lingkungan sekitar saat mereka berjalan sore. Sejak bayi mereka, Henry, dibawa pulang 3 bulan lalu, Ranger menunjukkan sikap protektif yang lembut. Ia sering beristirahat di dekat boks saat Henry tidur. Ekornya bergoyang perlahan setiap kali bayi itu mengeluarkan suara. Namun, perubahan terjadi 2 minggu lalu. Kini, setiap malam, seolah-olah sesuai jadwal, Ranger mengambil posisi waspada dan menggeram. Dengan datangnya malam-malam musim semi yang lebih hangat, Edward dengan teliti memeriksa kamar bayi. Jendela tertutup rapat, layar tidak rusak, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran penyusup seperti tikus atau tupai. Meski begitu, fokus Ranger yang mengganggu pada sudut yang sama terus berlanjut, bahkan saat Henry tidur nyenyak. Eleanor mengusulkan kunjungan ke dokter hewan, menduga apakah ketidaknyamanan atau kecemasan menjadi penyebab perilaku Ranger belakangan ini. Meski setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter hewan memastikan Ranger dalam kondisi kesehatan yang sangat baik sesuai usianya. Dokter hewan menyebutkan bahwa anjing sering merespons perubahan lingkungan yang tidak terdeteksi oleh manusia, seperti suara samar atau variasi tekanan udara. Edward menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengamati reaksi Ranger, menyadari bahwa geraman itu bukan tanda permusuhan tetapi lebih seperti sinyal peringatan, mengingatkan pada reaksinya terhadap suara aneh di luar. Yang penting, perilaku Ranger terhadap Henry tidak pernah agresif. Sebaliknya, ia tampak seperti melindungi bayi dari sesuatu di sudut kamar itu. "Mungkin kita harus memeriksa rumah," usul Eleanor dengan penuh pemikiran suatu malam setelah menyaksikan lagi perilaku aneh Ranger. Ingat musim gugur lalu, saat dia terus-menerus menggaruk dinding dapur, ternyata ada kebocoran di dalamnya. Pengamatannya masuk akal. Ranger memiliki sejarah memberitahu mereka tentang masalah tersembunyi. Keesokan harinya, Edward menemukan sesuatu yang menarik. Saat mengganti popok Henry, dia merasakan hembusan udara tipis dari sudut yang menjadi fokus Ranger. Hembusan itu sangat halus, tetapi cukup untuk membuat mobil bayi berputar sedikit. Apakah ini penyebab kekhawatiran Ranger? Dikenal karena kepekaan dan pendengaran tajam, anjing dapat mendeteksi hal-hal yang melebihi kemampuan manusia. Malam itu, saat Edward mengamati Ranger yang dengan teguh menjaga boks, ia memutuskan untuk bertindak. Dia berencana memanggil inspektur rumah keesokan paginya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di kamar bayi. Jelas ada sesuatu yang tidak beres, dan jika Ranger mencoba memberi peringatan, Edward bertekad untuk menemukan penyebabnya. Dia membungkuk untuk mengusap kepala Ranger, menerima goyangan ekor kecil sebagai balasan, meskipun tatapan anjing itu tetap tertuju pada sudut misterius itu. "Anjing yang baik," bisik Edward, menghargai dedikasi sahabat setianya untuk menjaga keselamatan keluarga mereka. Apapun yang mengganggu Ranger, mereka bertekad untuk mengungkapnya. Tidak hanya demi ketenangan pikiran, tetapi juga demi keselamatan Henry dan kenyamanan Ranger. Misteri itu akan segera terpecahkan, tetapi untuk malam itu, Edward menemukan ketenangan dalam mengetahui bahwa penjaga setia mereka dengan teguh melindungi putranya.
Bagaimanapun anjing sering mendeteksi sesuatu sebelum manusia menyadarinya, dan Ranger telah berulang kali membuktikan keandalannya. Pagi-pagi keesokan harinya, Edward menghubungi layanan inspeksi rumah. Mereka menjadwalkan janji 3 hari kemudian yang terasa seperti waktu yang sangat lama mengingat kekhawatiran Ranger yang terus-menerus. Eleanor menyarankan agar box Henry dipindahkan sementara ke kamar mereka, tetapi Edward ragu, khawatir langkah itu justru akan menyembunyikan masalah yang sedang coba diwaspadai Ranger. Sepanjang hari, Edward mengamati pola baru dalam perilaku Ranger yang sebelumnya tidak ia sadari. Di pagi hari, anjing itu tampak sangat tenang, sering tidur-tiduran di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar bayi. Namun, seiring berjalannya hari, perilakunya berubah. Sekitar pukul 4 sore, Ranger mulai mondar-mandir antara pintu kamar bayi dan sudut yang mencurigakan. Kecemasannya meningkat seiring mendekatnya malam. Karena bekerja dari rumah hari itu, Edward menyiapkan tempat kerja di meja kecil dekat kamar bayi, dengan cermat mencatat perilaku Ranger dengan harapan bisa menemukan pemicu tertentu. Dia memperhatikan bahwa hembusan udara yang dirasakannya sebelumnya tampak semakin kuat pada waktu-waktu tertentu, terutama saat sinar matahari sore menghangatkan dinding luar. Mengingat usia rumah mereka, Edward menduga bahwa masalah struktural mungkin diperparah oleh perubahan suhu. Eleanor tiba di rumah setelah pekerjaannya sebagai guru, membawa sebuah buku catatan kecil berisi pertanyaan untuk inspektur rumah. Dia juga berbicara dengan tetangga lanjut usia mereka yang telah tinggal di sebelah selama 40 tahun. Dari percakapan itu, Eleanor mengetahui bahwa tetangganya pernah melihat noda air di dindingnya, dinding yang sama yang berbatasan dengan kamar bayi Henry. Setelah badai besar terakhir, informasi baru ini mengindikasikan kemungkinan hubungan antara kondisi struktural rumah mereka dan perilaku cemas Ranger. Malam itu, saat Ranger mengambil posisinya yang biasa di dekat box bayi, Edward membawa tangga kecil ke kamar bayi untuk memeriksa sudut yang mencurigakan lebih dekat. Ranger mengawasi dengan cermat, tetapi tetap berada di dekat box. Dengan senter, Edward melihat retakan kecil di cat langit-langit yang bercabang seperti jaring laba-laba dari sudut tersebut. Ketika dia menekan tangannya ke dinding, dia merasakan getaran halus, nyaris tidak terasa tetapi jelas ada. Sepanjang waktu itu, Henry tidur dengan tenang, napas lembutnya menjadi kontras dengan ketegangan yang terasa di kamar. Mobil bayi berputar perlahan karena hembusan angin, menciptakan bayangan bergerak di dinding yang dilacak oleh mata Ranger, meskipun fokusnya selalu kembali ke sudut itu, dengan geraman yang semakin dalam setiap kali getaran bertambah. Eleanor menghabiskan malam itu meneliti dengan tabletnya, berbisik kepada Edward tentang temuannya. Bisa jadi apa saja, pipa yang longgar, rumah yang mulai bergeser, atau sesuatu yang berkaitan dengan kelistrikan, ujarnya dengan nada berpikir. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah mengapa reaksi Ranger semakin intens di malam hari. Sepertinya ada sesuatu yang berubah saat rumah mulai mendingin setelah matahari terbenam. Edward dan Eleanor sepakat untuk bergantian berjaga sepanjang malam. Saat giliran Edward sekitar tengah malam, ia merasakan hembusan angin di kamar bayi semakin kuat, disertai dengan suara samar, hampir seperti siulan, sebuah desis halus yang seolah berasal dari dalam dinding. Setiap kali suara itu terdengar, telinga Ranger bergerak dan geramannya tetap terdengar protektif, bukan mengancam. Sambil menggendong Henry, Edward berjalan mengelilingi kamar. Ketika ia mendekati sudut yang dicurigai, Ranger berdiri dan mengikuti dengan dekat, menempatkan dirinya di antara Edward, Henry, dan dinding tersebut. Perilakunya tidak agresif,
Justru itu menegaskan perannya sebagai pelindung, bertekad melindungi keluarganya dari bahaya tersembunyi. Setelah meletakkan Henry kembali ke boks, Edward merasakan rasa syukur yang mendalam atas kewaspadaan Ranger yang tanpa henti. Anjing memiliki insting dan indera yang melampaui pemahaman manusia, dan jelas bahwa Ranger sedang berusaha keras untuk memberi peringatan akan sesuatu yang penting. Kedatangan inspektur rumah terasa begitu lama, tetapi hingga saat itu tiba, Edward merasa nyaman mengetahui bahwa penjaga setia mereka terus mengawasi. Dedikasi Ranger terhadap keselamatan Henry menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi misteri yang mengganggu ini. Malam itu, ketika Edward akhirnya berbaring di tempat tidur, meninggalkan Ranger di pos penjagaannya, ia dipenuhi dengan firasat akan penemuan yang akan datang. Ia merasa bersyukur atas kehadiran Ranger, mengetahui bahwa anjing itu akan memperingatkan mereka jika ada masalah yang muncul. Seringkali, pikir Edward, indera tajam hewan mampu mendeteksi apa yang mungkin terlewat oleh manusia. Inspektur rumah tiba lebih awal pada hari Kamis, segera memperhatikan sikap waspada Ranger di kamar bayi. Kadang-kadang anjing lebih berguna daripada alat apapun yang kami miliki, katanya sambil meletakkan peralatannya. Mereka dapat mendeteksi hal-hal yang tidak terjangkau oleh perangkat kami, seperti aliran air di pipa atau derit kayu yang tertekan. Edward menceritakan rincian perilaku Ranger belakangan ini, sementara Eleanor menggendong Henry dengan erat. Sang inspektur mendengarkan dengan seksama, mengangguk sambil memulai pemeriksaannya. Ia memulai dengan hal-hal dasar, memastikan dinding lurus dan lantai rata. Ketika mendekati titik yang menjadi fokus Ranger, alat penunjuk kemiringannya menunjukkan sedikit, namun jelas, pergeseran. "Ini menarik," ujar inspektur itu, menekan tangannya ke dinding. Ia mengeluarkan alat pengukur kelembapan dan mengarahkannya ke area tersebut. Pembacaannya menunjukkan peningkatan yang signifikan di tempat yang diawasi Ranger. "Ada tingkat kelembapan yang sangat tinggi di sini," katanya. "Dan lihat ini." Ia menyorotkan senter ke papan bawah, di mana terlihat garis gelap samar. Ranger tetap waspada sepanjang pemeriksaan. Tatapannya terus tertuju pada sudut itu. Ketika inspektur mengetuk dinding, telinga Ranger bergerak dan ia mengeluarkan rintihan pelan, berbeda dari geraman biasanya di malam hari. Suara itu terdengar lebih mendesak, seolah-olah ia lega bahwa akhirnya ada orang lain yang menyadari apa yang selama ini ia rasakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan sangat teliti. Setiap langkah mengungkap lebih banyak masalah yang mengkhawatirkan. Inspektur itu menemukan kerusakan air yang signifikan pada dinding luar bata, yang menunjukkan talang air yang rusak sebagai masalah utama. Air yang seharusnya diarahkan keluar malah merembes ke dalam rongga dinding selama hujan lebat, secara perlahan melemahkan struktur. Getaran yang Anda rasakan, jelasnya, kemungkinan disebabkan oleh air yang mengalir melalui material yang sudah rusak, seperti bata yang longgar atau kayu yang membusuk. Masalah itu jelas telah memburuk seiring waktu dan tindakan segera diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. "Ini terus berkembang karena musim semi yang sangat hujan," kata inspektur. Pada siang hari, matahari memanaskan dinding, menyebabkan kelembapan di dalamnya menguap dan naik. Namun, pada malam hari, saat suhu mendingin, kelembapan itu mengembun dan menetes ke bawah. Pergerakan siklus ini kemungkinan yang dirasakan oleh anjing Anda. Perubahannya memang halus, tetapi pendengaran anjing jauh lebih peka daripada manusia. Eleanor mendekap Henry lebih erat. Ekspresinya campuran antara lega karena akhirnya memahami situasi dan khawatir akan dampaknya. Sang inspektur melanjutkan pemeriksaannya dengan cermat, mengambil foto dan mencatat detail-detail penting. Ia menemukan bahwa masalah tersebut meluas hingga ke ruang bawah rumah,
di mana kelembapan telah mulai merusak penopang struktur. Jika ini tidak terdeteksi selama beberapa bulan lagi, Anda mungkin menghadapi masalah struktural besar yang memperingatkan dengan serius. Kerusakan air ini bisa terus menyebar, berpotensi mengancam stabilitas seluruh bagian rumah ini. Anjing, Anda kemungkinan mencegah bencana yang jauh lebih besar. Tambahnya sambil mengangguk penuh penghargaan, Edward membungkuk untuk mengusap Ranger yang tampak sedikit lebih tenang setelah peringatannya terbukti benar. Inspektur itu menyarankan tindakan segera untuk memperbaiki masalah tersebut, meyakinkan mereka bahwa meskipun situasinya serius, masalah ini sepenuhnya bisa diatasi dengan intervensi yang cepat. Ia memberikan laporan lengkap dan merekomendasikan beberapa kontraktor terpercaya untuk menangani perbaikan di bagian luar maupun dalam rumah. Malam itu, sambil menunggu penawaran dari kontraktor, Ranger tetap berjaga di dekat boks bayi. Tetapi sikapnya telah berubah. Geramannya lebih lembut, seolah ia merasakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Mengikuti saran inspektur, Edward dan Eleanor sementara waktu memindahkan boks Henry ke kamar mereka hingga perbaikan selesai dilakukan. Melihat Ranger menyesuaikan diri dengan pengaturan baru, mengikuti mereka ke kamar tidur setelah melihat sudut kamar bayi untuk terakhir kalinya, Edward merasakan rasa syukur yang mendalam atas ketangguhan anjingnya. Ranger telah merasakan masalah kritis berminggu-minggu sebelum ada yang menyadarinya, dan insting protektifnya mungkin telah mencegah situasi yang berbahaya. Kontraktor mulai bekerja minggu berikutnya dan temuan mereka sangat mengejutkan. Saat dinding dibongkar, kerusakan air ternyata jauh lebih parah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Balok kayu penyangga di sudut itu sangat lapuk dan sebagian rongga dinding ditumbuhi jamur. Kontraktor menyarankan bahwa getaran yang dirasakan Ranger kemungkinan disebabkan oleh balok yang melemah bergeser di bawah beban rumah. Anjing, Anda memperingatkan Anda tentang lebih dari sekadar air, ujar kontraktor dengan nada kagum. Balok ini hampir roboh secara tiba-tiba. Rumah-rumah tua seperti ini sering menyembunyikan kekurangannya hingga hampir terlambat. Edward mengamati para pekerja yang mencatat dengan teliti sejauh mana kerusakan, sambil merenungkan malam-malam yang dihabiskan Ranger berjaga dengan waspada, merasakan bahaya tersembunyi di dalam dinding rumah mereka. Eleanor, yang mengambil cuti dari tugas mengajarnya untuk mengawasi proses perbaikan, memperhatikan perubahan perilaku Ranger seiring berjalannya restorasi. Geraman cemas yang biasa terdengar setiap malam kini berubah menjadi pengamatan cermat terhadap pekerjaan para kontraktor. Ranger mengikuti mereka saat mereka menghapus dan mengganti material yang rusak. Tim pekerja dengan cepat menghargai keberadaan pengawas berkaki 4 itu, terutama saat ia dengan penuh perhatian bereaksi setiap kali mereka bekerja di sudut yang sebelumnya bermasalah. Selama kunjungan, dokter hewan lokal yang pertama kali memeriksa Ranger ketika perilakunya mulai menjadi perhatian datang untuk memantau perkembangannya. Ia menjelaskan bahwa anjing mampu mendeteksi getaran dan suara pada frekuensi yang jauh melampaui kemampuan manusia. Ranger tidak hanya bereaksi terhadap suara air atau kayu yang berderit, ia menjelaskan. Kemungkinan besar ia juga merasakan ketidakstabilan keseluruhan struktur bangunan. Anjing memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan keanehan di lingkungan mereka. Saat pekerjaan perbaikan berlangsung, Edward dan Eleanor mengetahui bahwa beberapa rumah lain di lingkungan mereka juga menghadapi masalah struktural serupa, meskipun tidak ada yang terdeteksi seawal rumah mereka. Terinspirasi oleh pengalaman mereka, tetangga Eleanor memutuskan untuk memeriksa rumahnya, yang ternyata juga menunjukkan tanda-tanda awal kerusakan air di dinding. Kontraktor mencatat bahwa pola cuaca yang tidak biasa akhir-akhir ini telah memengaruhi banyak properti di daerah tersebut.
Suatu malam, ketika Edward mengamati matahari terbenam melalui plastik yang sementara menggantikan dinding kamar bayi, ia melihat Ranger bertindak tidak seperti biasanya. Alih-alih berjaga dengan sikap waspada dan geraman rendah, anjing itu berbaring tenang di atas matrasnya memperhatikan kru pembersihan hari itu. Keadaan santai Ranger menegaskan keyakinan Edward. Anjing setia mereka merasakan bahwa ancaman mulai berkurang. Proses perbaikan memakan waktu 2 minggu untuk selesai. Dan selama periode itu, Henry tetap tidur di kamar orang tuanya. Ranger beradaptasi dengan perubahan tersebut, secara rutin memeriksa kamar bayi untuk memantau perkembangan pekerjaan, seolah-olah ia memberikan persetujuan terhadap hasilnya. Para pekerja sering bercanda bahwa Ranger adalah pengawas kualitas terbaik mereka. Edward senang menceritakan pengalaman ini kepada orang tua lain di taman, menekankan betapa pentingnya mengamati cara hewan peliharaan bereaksi terhadap lingkungannya. Hewan merasakan hal-hal yang tidak kita bisa, katanya, sambil melihat Ranger bermain lembut dengan Henry di atas selimut piknik mereka. Apa yang mungkin tampak sebagai perilaku aneh sebenarnya adalah cara mereka menyampaikan sesuatu yang penting. Klinik hewan setempat bahkan mengundang Edward untuk berbicara di sebuah lokakarya bagi pemilik hewan peliharaan, di mana ia menggunakan tindakan Ranger sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana hewan dapat mendeteksi bahaya di rumah yang mungkin terlewat oleh manusia. Eleanor menyusun presentasi sederhana, lengkap dengan foto-foto dinding yang rusak dan sikap waspada Ranger, untuk membantu keluarga lain memahami pentingnya memperhatikan tanda-tanda dari hewan peliharaan mereka. Saat perbaikan mendekati penyelesaian, Edward merenungkan betapa tipisnya mereka terhindar dari bencana. Jika mereka mengabaikan Ranger, menganggap tindakannya sebagai tanda kecemburuan atau kecemasan, hasilnya mungkin jauh lebih buruk. Kontraktor menjamin bahwa balok penyangga baru dan sistem kedap air yang telah dipasang akan mencegah masalah serupa di masa depan. Selama waktu ini, Ranger menerima banyak pujian dan camilan tambahan, namun kebahagiaannya yang sejati tampaknya berasal dari mengamati Henry dengan tenang dalam rutinitas sehari-hari mereka. Geraman malam yang sebelumnya sering terdengar, kini benar-benar hilang, digantikan oleh tidur nyenyak di samping dinding yang baru diperbaiki. Edward sering berdiri di ambang pintu kamar bayi, merasa bersyukur atas hubungan mendalam antara putranya dan pelindung intuitif mereka. Hari yang telah lama dinantikan akhirnya tiba ketika box Henry dipindahkan kembali ke kamar bayi yang telah sepenuhnya diperbaiki. Dinding-dindingnya kini dicat baru dengan warna kuning lembut yang sama. Bingkai jendela telah disegel kembali dan papan alas baru telah dipasang. Dinding eksterior diperkuat dengan pelapisan kedap air tambahan dan sistem talang air diperbaiki untuk mencegah kebocoran di masa depan. Yang paling penting, balok tua yang lapuk telah diganti dengan penyangga baru yang kokoh. Ketika Ranger melangkah ke kamar yang direnovasi, Edward dan Eleanor mengamati dengan cemas, penasaran dengan reaksinya. Anjing itu mengikuti jalur patroli rutinnya. Hidungnya dengan teliti memindai papan alas, terutama di sudut yang sebelumnya mengganggunya. Setelah memeriksa seluruh ruangan, Ranger dengan senang hati berbaring di tempat favoritnya di dekat jendela, tanpa menunjukkan tanda-tanda gelisah. Kehadirannya yang tenang memberikan jaminan akhir yang mereka harapkan. Malam itu ketika mereka dengan lembut meletakkan Henry kembali ke boksnya untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, perbedaannya terasa nyata.
Kamar itu kini terasa kokoh dan aman, tanpa hembusan angin dingin yang dulu membuat mobil bayi bergoyang. Ranger mengambil posisinya yang biasa di dekat boks, tetapi alih-alih berjaga dengan geraman, ia tidur nyenyak, hanya sesekali mengangkat kepalanya untuk memeriksa Henry sebelum berbaring kembali. Cerita ini mengingatkan kita bahwa mereka yang mencintai kita seringkali menjadi penyelamat kita. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.